Em, sampai kita di tahap terakhir di pertemuan pertama masih tentang Markov chain. Kita simak saja yuk. Hai semua, masih bersama saya Paulina Kus Ariningsih, dosen TI yang medok. Ya, mau ngomong dosen TI yang cantik kok kayaknya nggak ada yang percaya. Tapi kalau ngomong yang medok, pasti semuanya pada percaya. Garing. Ya wes ya. Oke, kita sekarang mau bahas apa sih? Kita mau bahas N-step transition probability. Apa sih itu? Buat apa sih kita perlu belajar itu? Check it out. Misalnya saya punya Markov chain ya. Saya punya Markov chain sekarang ini ada di state I. Waktu yang sekarang ini waktunya time-nya M gitu. Lalu saya ingin tahu berapa sih probabilitas bahwa N period ke depan Markov chain-nya ada di stage J. Itu. Nah, contohnya begini. Contohnya sekarang kita ngomongin cuaca ya, jangan ngomongin utang atau jodoh ribet nanti ya. Kita ngomongin cuaca. Sekarang cuacanya hujan. Misalnya saya sedang hujan, M-nya sama dengan 2 gitu. Terus 10 hari ke depan, N-nya 10, saya mau pergi gitu, jalan-jalan, mau sepedaan gitu. Pakai sepeda lipat. Brampton. Nah, saya pengen dong cuacanya cerah. Nah, jadi saya pengen tahu berapa sih peluangnya saya cerah sehingga saya bisa sepedaan pakai Brompton dengan sukses. Nah, itu kita bisa cari dengan N-step transition probability. Oke, jadi untuk Markov chain yang stationary, probability-nya ini tidak tergantung dari M. Maka N-step probability dari peluang kejadian awal I, stage awal I ke stage J selama N period dari I to J itu akan sama dengan kalau kita tahu M-nya sama dengan I atau kita tahu kondisi awalnya sama dengan I. Ya, kalau kita lambangkan dia PIJ untuk N gitu ya. Tapi tetap saja yang telah kita pelajari di video sebelumnya tetap berlaku ya. Jadi kalau misalnya saya punya kejadian dengan kejadian awal I, kemudian kejadian akhir J, maka seluruh peluangnya jumlahnya adalah 1 gitu. Ini masih berlaku. Nah, gimana kalau PIJ-nya itu N-nya sama dengan 2? Oh, yang sebelumnya itu maaf ya. Sebelumnya itu kalau kita ngomong PIJ 1 itu artinya N-nya ini N-nya sama dengan 1, artinya 1 periode ke depan, 1 step ke depan. Ya kalau 1 step ke depan ya sama dengan PIJ ya. Ya peluangnya sama dengan PIJ. Gitu. Itu pasti sama dengan PIJ. Tapi kalau N-nya 2, maka kita bisa cari dengan rumus ini. Jadi kita cari probability transisi dari I ke K dikali probability transisi dari K ke J. Kalau Anda lihat di sini ada 2 yang menarik. Karena kita cari I ke J, maka berapapun antaranya, kita akan mulai dari I, from I to something, K, katakanlah gitu ya. Lalu kita akan cari dari something ini ke J. I ke J. Entah something ini mau K, mau D, terserah. Tapi kita akan cari dari, misalnya ini kita punya 3 stage ya. Stage 1, T1, T2, T3 gitu. Ini T1, T2, T3. Kemudian kita punya stage awalnya kan tadi ya, saya mau sekarang ini apa sih tadi, hujan ya. Sekarang hujan, lalu saya mau cerah gitu ya. Nah, hujan ini misalnya dari hujan kita bisa T kedua bisa hujan lagi, T ketiga bisa cerah. Jadi ini ke sini
hujan ke hujan, hujan ke cerah. K-nya ini ya hujan. Jadi hujan, hujan, cerah. Bisa juga hujan, T kedua kita cerah, lalu cerah. K-nya ini bisa jadi cerah atau hujan. Bu, kenapa sih kok Ibu mencontohkannya T1, T2, T3? Nah, karena kita bicara tentang N transisi ya. Ini transisi pertama, ini transisi kedua. Itu karena N-nya 2, jadi 2. Kalau begini, maka kita akan mencari, kalau begini kan berarti saya akan punya dari sini ke sini muncul probability. Ini PIK1. Lalu kita akan cari probabilitas dari sini ke sini. PKJ1. PIK dikali PKJ. Di sini juga kalau saya punya H hujan dan cerah, maka saya akan cari P hujan cerah gini ya, gini aja ya, kayaknya lebih gampang, dikali dengan P cerah-cerah gitu. Gampangnya gitu. Jadi secara matematis bisa disimbolkan dengan cara ini. Jadi PIJ2 sama dengan untuk setiap K, apapun K-nya, ini dan ini, kita akan menjumlahkan perkalian antara PIK dikalikan dan PKJ. Jadi kita akan menjumlahkan antara ini dijumlahkan, yang ini nih dijumlahkan dengan ini, jadilah PIJ dari 2. Kalau misalnya kita extend reasoningnya, kita akan tahu bahwa untuk N lebih besar dari 1, maka PIJ untuk N sama dengan IJ elemen ke IJ dari P pangkat N. Gitu. Nanti kita akan lihat buktinya gitu ya. Karena apa? Karena ya kita akan mengalihkan matrik itu berkali-kali. Nanti Anda akan bisa melihatnya di slide selanjutnya. Nah, gimana kalau misalnya state awalnya kita nggak tahu? Tadi kan kita tahu ya state awalnya itu hujan gitu ya. Terus kita pengen state akhirnya tuh cerah. Tapi kalau saya nggak tahu state awalnya itu gimana, saya nggak peduli state awalnya itu gimana, maka kita kan bisa mendefinisikan state akhir pada waktu N itu dengan perkalian antara jumlah dari state-nya originalnya awalnya I, lalu dia berubah dari I ke J dalam N transisi. Atau dengan kata lain kita bisa kok jelek banget ya yang ininya, kita akan bisa mencarinya dengan seperti ini. Sigma I antara 1 sampai S, dari I-nya tuh kita akan cari dari semua stage ya, stage cerah maupun hujan, karena kan kita nggak tahu stage-nya itu awalnya cerah atau hujan, jadi kita cari tahu dari I-nya, dari I yang pertama sampai I yang terakhir cerah atau hujan. Kita cari KI itu probability stage awalnya itu I dikali dengan perubahannya dalam N period. Atau dengan kata lain itu adalah sejumlah Q atau vektor Q yang merupakan perkalian antara probability stage awalnya itu originalnya itu I dari 1 sampai S, itu membentuk satu vektor namanya vektor Q. Q atau Q dikalikan dengan kolom J dari matrik transisi P pangkat N. Kolom J dari matrik transisi P pangkat N ini kita cari karena dia akan berubah sebanyak N kali. Contohnya gimana sih Bu? Kok kayaknya rada-rada membingungkan gitu ya. Kita langsung lihat contohnya saja supaya Anda juga nggak bingung-bingung amat.
Jadi kasus contoh kita yang kita pakai adalah contoh yang di buku yang menggambarkan perubahan preferensi seorang konsumen terhadap minuman Coca-Cola. Ups, sebut merek. Minuman cola gitu ya. Sekarang cola di Indonesia ada 3 ya, ada Bicola, ada ada 2, tetap ada 2. Bicola dan Coca-Cola. Kalau dulu sempat ada 3, Bicola, kemudian ada Pepsi Cola, ada Coca-Cola. Sekarang tinggal 2. Oke. Misalnya kayak di Indonesia itu ada 2 cola. Ada 2 cola, colanya cola 1 gitu ya. Apapun colanya namanya cola 1, terus ada juga cola 2. Jadi ada 90% kalau dia itu terakhir kalinya beli cola 1, maka dia beli lagi cola 1 tuh 90%. Kalau dia itu pada saat terakhir kali dia belinya cola 2, maka di pembelian selanjutnya dia 80% akan beli cola 2 juga. Kalau kita gambarin jadi gimana? Stage-nya apa? Stage-nya adalah ya dia beli cola 1 atau dia beli cola 2. Nggak kelihatan. Kita ganti warna. Ups. Kita ganti warna hijau aja cola salah. Kita ganti dengan cola 1 dan cola 2 dan hijau. Cola 1, cola 2. Nah, kalau awalnya di cola 1 dia akan beli lagi ke cola 1 sebanyak 90%, 0,9. Kalau dia beli cola 2, dia akan beli 80%. Cola 2 0,2. 0,8 cola 2. Maka dia berpindah dari cola 1 ke cola 2 sebanyak berapa? 10%, 0,1. Dia pindah dari cola 2 ke cola 1 sebanyak 0,2. Probabilitasnya begini ya. Kita akan cari tahu ada yang masak bau nggak enak. Kalau seseorang sekarang beli cola 2, berapa sih probabilitasnya dia bakalan beli cola 1 2 pembelian dari sekarang? Kalau seseorang sekarang beli cola 1, berapa probabilitas dia bakalan beli cola 1 lagi 3 pembelian dari sekarang? Berarti ini N-nya sama dengan 2, ini N-nya sama dengan 3 gitu ya. N-nya sama dengan 3. Kalau misalnya sekarang tuh 60% minum cola 1, 40% minum cola 2. Lalu untuk populasi ini berapa fraksi all purchases will be drinking cola 1? Jadi 3 purchases from now, what fraction of all purchases will be drinking cola 1? Jadi untuk 3 pembelian ke depan, berapa sih proporsi atau fraksi atau bagian dari seluruh populasi yang bakalan minum cola 1? Oke. Dari sini kita bisa tahu bahwa kita sudah identifikasi ya metrik Markov C-nya seperti ini. Markov C-nya tidak menarik sih, tapi saya harap Anda mengerti. Markov C-nya seperti ini. Kalau kita lihat transaction probability, metrik transaction probability-nya kan berarti begini ya. Ini ada cola 1 dan cola 2. Cola 1 dan cola 2 itu. Cola 1 ke cola 1 dia akan tetap 0,9. Ke cola 2 dia berubahnya 0,1. Cola 2 berubah ke cola 1 dia 0,2, tetap di cola 2 0,8. Jumlah
probabilitas dari masing-masing pembelian cola 1 atau cola 2 tetap ya semuanya 100% gitu ya, masing-masing barisnya 100%. Oke, mari kita jawab satu-satu. Oke, tadi kita sudah menggambarkan Markov chain-nya, lalu kita menggambarkan juga matrix transition-nya ya, transition-nya seperti yang Anda lihat di layar. Lalu kita jawab ya, untuk nomor 1, kalau N-nya 2 gimana? Kalau N-nya 2 gini, sekarang kita mulai, kita punya N ini N-nya 1, dia akan berubah lagi menjadi pembelian lagi kan, maka kita kalikan dengan matriks itu lagi, jadi N-nya sama dengan 2. Jadi contohnya sama seperti kalian melakukan flip coin ya. Kalau misalnya flip coin kan misalnya head, peluang head itu berapa? Setengah. Lalu kalau dia head muncul 2 kali, berarti setengah dikali setengah, 1/4. Ini sama halnya dengan itu, hanya saja karena kita punya 4 kejadian, maka 4 kejadian itu apa? Cola 1 tetap ke cola 1, cola 1 ke cola 2, cola 2 ke cola 1, dan cola 2 ke cola 2. Karena kita punya 4 kejadian, maka kita kalikan dia dengan masing-masing probabilitas kejadian. Kita kalikan lagi dengan sesamanya. Muncullah ini. Jadi kalau kita punya cola 1, sekarang cola 2, dia berubah jadi cola 1, jadi dia posisinya di mana? Di matriks ini, posisinya ada di sini. Awalnya cola 2, berubah jadi cola 1, itu ada di sini. Oke. Ups. Saya hapus dulu yang bagian ini. Nah, kalau dia 3 kali gimana? Ya udah. Kita udah dapat ini N-nya 2. Kita tinggal kalikan dengan 1 lagi supaya jadi 3 gitu. Peluang N sama dengan 3 itu adalah peluang N sama dengan 2 dikalikan peluangnya sendiri. Jadi kita akan dapat ini, matriks ini. Ada perkalian matriks, jangan lupa ya, baris dikali kolom ya. Dikalikan baris dikali kolom. Jadi kalau misalnya kita contohkan 0,83 dapat dari mana? 0,9 dikali 0,9 ditambah 0,9 dikali 0,2. Nah, dapatlah 0,83. Masuklah ke sini, hitung. Nah, oke. Udah dapat baris dikali kolom, lalu kita cari dia awalnya cola 1, terus dia tetap cola 1 lagi. Jadi cola 1 ke cola 1 di sini. Jawabannya 0,781. Oke. Ini yang menggambarkan, ini transisi yang menggambarkan untuk 2 periode ya. Jadi kalau misalnya awalnya itu beli cola 2, terus cola 2 bisa berubah jadi cola 1, cola 2 lagi, atau bisa berubah jadi cola 1. Kemudian makanya itu dia punya peluang lagi dari cola 2 ke cola 1 0,2 dan 0,2 dan peluang dari cola 1 ke cola 1 0,9. Makanya ini dikaliin gitu. Yang munculnya seharusnya sama dengan matriks yang ini. Nah, sekarang yang ketiga rada
ini ya, rada tricky. Terus sekarang kita tahu populasinya 60% sekarang beli cola 1, 40%-nya beli cola 2. Oke, saya tahu berarti Q-nya untuk cola 1 itu 60%, cola 2 itu 20%. Loh Bu, ini kok C1 dulu baru C2? Iya, karena urutannya sama dengan yang ini. Gitu ya. Kita punya kejadian 1, cola 1, kejadian 2, cola 2. Jadi kita urutkan kejadian 1 dulu, stage 1 dulu, baru stage 2. Gitu. Lalu kita lihat what fraction of 3 purchases. 3 purchases. Di sini kata kuncinya 3 purchases. Maka kita cari 3 purchases. Metriknya ini berarti. Metrik 3 purchases ini kita masukkan ke sini. Loh, kok cuman bagian awalnya doang? Jangan lupa, karena kita cuman pengen tahu dia beli cola 1 doang. Karena dia pengen beli cola 1 tuh adanya di sini, ya makanya kita masukkannya yang ini. Kita kalikan, ketemulah probability fraksi orang-orang populasi yang membeli cola 1 3 purchases dari sekarang. Jadi 64% dari seluruh populasi sekarang ini membeli cola 1 3 purchase dari sekarang. Oke, nah tadi kita hanya bahas sampai ke P sama dengan P untuk 3 waktu ke depan, N-nya sama dengan 3. Nah, kalau misalnya saya terus-terusin gitu ya, maka matrik probability-nya menjadi seperti ini. Jadi, Anda akan lihat bahwa jumlah totalnya masih akan tetap 1. Ini untuk 0,9, ini untuk cola 1, ini untuk cola 2 ya. Cola 1 tetap 1, cola 2 tetap 1. Ini juga sama, 1 jumlahnya sama. Bahkan kalau kita 40 kali gitu ya, jumlah cola 1 itu sama dengan 1, jumlah pembelian cola 1, jumlah pembelian cola 2-nya juga sama dengan 1. Dari masing-masing state awal. Nah, tapi kalau Anda lihat dari sini, loh kok peluangnya yang ini makin lama makin mengecil, yang ini makin lama makin membesar gitu. Terus di sini kebalikannya, tapi kok angkanya bisa mirip-mirip ya? 0,67 terus, 0,33 terus, ini 0,67 terus, 0,33 terus. Nah, kondisi di mana peluang tersebut tidak dipengaruhi oleh waktu, inilah yang disebut dengan steady state. Dan steady state inilah yang akan kita pakai untuk mengambil kesimpulan. Karena apa? Karena yang ini masih bisa berubah-ubah. Jadi kalau kita mengambil keputusan masih peluangnya itu masih nggak pasti gitu loh. Masih ada kerandoman atau ketidakpastian di dalamnya. Tapi kalau dia udah tetap terus, maka kita akan bisa menggunakan peluang ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Begitu. Oke, mari kita lanjut ke soal latihan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan di komen ya. Anda drop di komen atau di forum tanya jawab. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan. Saya tidak akan membahas seluruh dari latihan. Saya sama seperti video sebelumnya, saya ingin Anda mencoba nyebelin Bu. Ya, memang saya menyebalkan. Saya ingin Anda mencoba dulu sedikit, tapi saya akan bahas dulu soalnya seperti apa, maksud soalnya itu seperti apa, supaya Anda lebih mudah mengerjakannya. Karena nanti kalau Anda tahu cara maksud soalnya itu seperti apa, Anda akan tinggal masukkan ke rumus, jadi ya lebih gampang buat Anda menyelesaikannya. Oke, kita baca bareng. Tiap American family diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Yang pertama dia living in urban, rural, atau suburban.
urban itu yang di kota, beneran di kota, rural itu yang beneran di desa gitu ya, atau daerah suburban, daerah penyangga kota. Jadi kalau di Bandung tuh contohnya ya tau lah ya, urban itu ya yang ada di Bandungnya, rural itu yang ada di mana ya, Soreang gitu ya. Suburban itu yang di ya Kopo gitulah, Kopo. Contohnya seperti itu, tidak bermaksud untuk menghina teman-teman yang ada di manapun, di Bandung, di Soreang maupun di Kopo. Oke. Pada suatu tahun 15% seluruh urban family pindah ke suburban. Ya biasalah ya, cari udara yang sejuk misalnya. 5%-nya pindah ke rural. Nah, ini mungkin pulang kampung gitu misalnya. Atau 6%-nya dari suburban pindah ke urban, cari penghidupan yang lebih baik misalnya. Atau kebetulan ya memang ditugaskan ke tempat urban misalnya. Dan 4% suburban pindah ke rural, pindah ke tempat yang lebih sejuk lagi. Lalu dari rural ada yang pindah ke urban karena bekerja misalnya, atau 6% dia pindah ke pinggir kota. Daripada pindah ke kota, mendingan saya pindah ke yang lebih dekat dengan kampung halaman, misalnya begitu. Maka kita akan punya state, 3 state. State pertama, I-nya 1 itu adalah jelas state jumlah orang yang ada di urban. Stage-nya 2 adalah I sama dengan 2 yang ada di rural. Anda boleh pakai rural atau Anda boleh pakai suburban ya. Tapi saya ngikutin yang ada di, karena males mikirin, ngikutin yang ada di sini aja. Tapi pastikan kalau misalnya Anda menentukan stage-nya itu urban, itu stage 1 ya gunakan ini terus, jangan nanti tiba-tiba di satu metrik Anda ubah-ubah. Jangan begitu. Oke, yang berarti yang kita punya stage terakhir adalah I3, jumlah orang atau jumlah family yang ada di suburban, SU gitu. Oke. Kalau gitu kita bisa gambarkan matriks transisinya. Urban, rural, suburban. Dia tetap ke urban, rural, suburban. P. %, urban family move to suburban. Berarti ini 0,15. 5% move to rural. Berarti ini 0,05. Nah, Anda tinggal cari ya ini berapa. Lalu 6% suburban family move to urban. Suburban move to urban 6%. 0,06. 4% move to rural. 4% move to rural. 0,04. Anda tinggal cari ini berapa. Ingat, jumlah dari ini adalah 1. Jumlahnya ini juga 1. Jumlahnya ini adalah juga 1. Nanti Anda tinggal cari ini berapa. Lalu yang terakhir, 4% rural family move to urban location. Rural family move to urban location 4%, 0,04 di sini. Terus 6% move to suburban 0,06. Nanti Anda tinggal cari ini berapa. Oke, kita bahas yang A sekarang. Yang A, if a family now lives in urban location, I-nya, ini A ya, I-nya itu urban, dia berapa sih probabilitasnya dia berada di urban juga pada N sama dengan 2.
ini ada 3 ternyata. N sama dengan 2, C1-nya itu urban, C2-nya itu suburban, dan C3-nya adalah rural. Oke, nanti Anda cari ya masing-masing. Caranya gimana Bu? Ya, karena ini N-nya 2, Anda boleh kalikan. P2 sama dengan PIC2 ya, UU. Ini UU kan. Untuk C1 PUU sama dengan elemen itu. Ini aja deh, PIC2. PIC2 sama dengan P kuadrat. Nanti Anda tinggal cari kondisi stage awalnya apa, stage akhirnya apa. Lalu B. Suppose that at present 40% of family live in urban. Berarti kita akan punya matriks Q 0,4, suburbannya 35, 25% rural. Ingat ya, kita awalnya definisikannya rural dulu, berarti kita tulis dulu ruralnya 0,25. Terus sekarang suburbannya 0,35. Oke. 2 years from now, what percentage of American family will live in urban area? Berarti kita akan punya Q dikali PIC2 gitu ya. PIC2 untuk urban, tapi ini kolomnya adalah kolom urban, kolom jelek banget, kolom urban, P kolom urban gitu. C. What problem might occur if this model were used to predict the future population distribution to the United States? Ini Anda silahkan dulu cobain gitu. Menurut Anda apa sih problem yang akan muncul kalau model ini akan dipakai untuk memprediksi future population distribution of the United States? Exit question dari saya adalah ya ini semua exercise yang harus Anda kerjakan. Ada 2 ya, exercise 17.2 nomor 2 dan exercise 17.3 nomor 1. Silahkan Anda kerjakan sebagai exit question. Salah gimana Bu? Nggak apa-apa. Nanti saya akan betulkan dan Anda boleh bertanya ketika tanya jawab. Tapi pastikan Anda mengisi exit question untuk mendapatkan jawaban yang benar. Terima kasih, sekian dari saya, Paulina. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dadah.